melanjutkan pelajaran, tolong persiapkan ini semuanya ya. Buku catatannya dipersiapkan, buku paket halaman 21 silakan dibuka, alat tulisnya juga dipersiapkan. Kemudian kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Sudah selesai berdoa, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan kaidah kebahasan teks deskripsi. Jadi nanti ketika ada tes, kalian bisa menyebutkan kaidah kebahasan teks deskripsi itu apa saja. Yang kedua, kalian mampu menelaah atau menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Jadi, ketika nanti disajikan sebuah teks, maka kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut. Begitu ya. Nah, mari mulai belajar. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang pertama ada penggunaan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau rincian dari kalimat utama. Contoh kalimat utamanya, perpustakaan sekolahku lumayan luas. Kata lumayan luas ini bisa diperinci, kemudian diperinci di kalimat selanjutnya. Misalnya, luasnya 30 kali 50 meter. Seperti itu. Contoh yang kedua. Contoh kalimat utamanya, ibuku merupakan wanita yang cantik. Kata cantik dalam kalimat ini itu juga bisa diperinci di kalimat selanjutnya, yaitu ia memiliki kulit putih dan bersih, matanya bulat dengan bulu mata yang lentik. Ia memiliki kulit putih bersih, matanya bulat dengan bulu mata yang lentik merupakan kalimat perincian dari kata cantik. Begitu. Yang kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera. Kalimat cerapan panca indera adalah kalimat yang melibatkan alat indera, seolah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Kalimat seolah dapat dilihat, contohnya, kucing memiliki bulu yang berwarna hitam dan putih. Warna hitam menghiasi bagian wajah dan ekor. Warna itu tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa, tapi hanya bisa dilihat. Seolah dapat didengar. Contohnya, jika ia lapar, ia akan mengeong dengan suara yang lengking. Mengeong dengan suara yang lengking itu tidak bisa dilihat, tidak bisa juga dirasa, tetapi hanya bisa didengar. Betul ya? Contoh selanjutnya, kalimat seolah dapat dirasa. Saat aku pulang, ia akan menyambutku dengan menggosok-gosokkan bulunya yang lembut. Dari mana kita tahu bulu itu lembut? Maka kalimat ini termasuk kalimat yang seolah dapat dirasa. 3. Penggunaan afiksasi dengan kata dasar P, T, K, S. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan penambahan bunyi bahasa di awal, tengah, akhir, atau gabungan kata ketiganya sehingga membentuk kata baru. Pertama, ada prefiks. Prefiks itu awalan. Di prefiks, Ibu berikan contohnya hanya 2 saja, yaitu prefiks menasal, contohnya me ditambah makan sama dengan memakan. Ada prefiks di ditambah pindah sama dengan dipindah. Penulisannya digabung ya. Selanjutnya ada sufiks atau akhiran. Sufiks yang Ibu contohkan ada 2, yaitu sufiks i dan sufiks kan. Sufiks i, kata patuh ditambah sufiks i sama dengan patuhi.
Kata pindah ditambah sufiks kan menjadi pindahkan. Berbeda ya, kalau tadi kata pindah dikasih prefiks di jadi dipindah, sedangkan kata pindah diberi sufiks kan menjadi pindahkan. Yang ketiga ada konfiks atau awalan akhiran. Konfiks yang Ibu contohkan juga ada 2. Ada konfiks di kan. Contoh kalimatnya, kata rugi ditambah konfiks di dan kan, maka hasilnya menjadi dirugikan. Contoh kedua, konfiks ke an. Kata haus ditambah konfiks ke dan an, maka hasilnya menjadi kehausan. Selanjutnya simulfiks atau sisipan. Simulfiks ini ditulis di tengah-tengah kata. Seperti kata gigi diberi kata simulfiks R, maka menjadi kata gerigi. Kemudian kata tunjuk diberi simulfiks L, maka menjadi kata telunjuk. Simulfiks, konfiks, sufiks, dan prefiks ini merupakan penggunaan afiksasi. Nah, ingat konsepnya ya. Yang kita pelajari dalam teks deskripsi yaitu awalan menasal. Menasal, bukan men. Nah, awalan menasal jika bertemu dengan kata dasar P, T, K, S, maka bunyi P, T, K, dan S pada kata tersebut akan lebur atau luluh. Syarat lebur atau luluh yang pertama, minimal terdiri dari 2 suku kata. Yang kedua, huruf pertama kedua merupakan konsonan vokal. Tahu ya, vokal itu A, I, U, E, O, dan konsonan itu selain dari vokal. Jadi, syarat lebur atau luluh kata dasar P, T, K, S-nya ada 2. Yang pertama, terdiri dari 2 suku kata. Yang kedua, huruf pertama kedua merupakan konsonan vokal. Begitu. Contohnya, menasal ditambah kupas, maka dia akan lebur menjadi mengupas. Menasal ditambah kritik, dia tidak akan melebur, dia tetap menjadi mengkritik. Kenapa? Karena kritik itu terdiri dari 6 kata. K, R, I, T, I, K. K dan R merupakan konsonan, sedangkan tadi syarat lebur itu harus konsonan vokal, begitu. Contoh ketiga, menasal ditambah kata panjat menjadi lebur, menjadi memanjat. Menasal ditambah praktik ditambahkan, maka dia tidak lebur, tetap menjadi mempraktikkan. Nah, mengapa? Karena praktik itu merupakan P dan R-nya adalah konsonan. Begitu. Contohnya selanjutnya, menasal ditambah tulis, maka dia lebur menjadi menulis. Menasal ditambah sapu, lebur menjadi menyapu. Menasal ditambah saksikan, libur menjadi menyaksikan. Begitu. Rumus proses pembentukan kata. Ini harus diingat ya, bahwa rumus proses pembentukan kata pada kalimat teks deskripsi dengan awalan menasal itu ada menasal ditambah kata dasar PTKS, maka akan menjadi kata baru. Menasal ditambah kata dasar dengan awalan P, dia akan berubah menjadi mem. Menasal ditambah kata dasar dengan awalan T akan berubah menjadi men. Menasal ditambah kata dasar dengan awalan K akan berubah menjadi meng. Dan menasal ditambah kata dasar dengan awalan S akan menjadi men. Keempat,
Penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki makna yang mirip. Contohnya, kata pemandangan bersinonim dengan panorama. Kata melihat bersinonim dengan menyaksikan. Kata elok bersinonim dengan indah. Kelima, penggunaan kata depan di, ke, dari, pada. Kata depan itu ada 4. Ada di, ada ke, ada dari, dan ada pada. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan itu biasanya menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contohnya, di, kata depan di. Pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera. Kata depan di ditulis terpisah dengan kata Halmahera. Contoh kata depan ke. Wisatawan dapat menggunakan kapal untuk sampai ke Posi-Posi. Penulisan kata depan ke dipisah dari kata Posi-Posi. Contoh penggunaan kata depan dari. Biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari pelabuhan Tobelo ke pantai Posi-Posi. Penulisan kata dari dipisah dari kata penulisan pelabuhan. Contoh penggunaan kata depan pada. Keindahan pantai ini dapat dinikmati pada pagi hari saat matahari terbit atau sore saat matahari terbenam. Penulisan kata pada dipisah dari kata pagi. Yang keenam, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk 1. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Graditya Ayu Rinjani. Huruf G ditulis kapital, huruf A pada Ayu ditulis kapital, dan huruf R pada kata Rinjani ditulis kapital. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, suku Betawi, bahasa Indonesia. Huruf Indonesia, I-nya ditulis kapital, suku Betawi, B-nya ditulis kapital, bahasa Indonesia, I-nya juga ditulis kapital. Yang ketiga, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Bulan Agustus, hari Kamis, hari raya Idul Fitri, maka kata Agustus A-nya ditulis besar, hari Kamis K-nya ditulis kapital, hari raya Idul Fitri I dan F-nya ditulis kapital. Keempat, huruf pertama nama geografi atau tempat. Contohnya Kota Padang. Padang, P-nya ditulis kapital, Provinsi DKI Jakarta, P pada provinsi juga ditulis kapital, DKI juga ditulis kapital karena merupakan julukan, Jakarta kata J-nya ditulis kapital. Pantai Anyer, P-nya ditulis kapital, dan kata Anyer A-nya ditulis kapital. 7. Kata umum, kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya ada kata umum baik. Kata umum baik ini dia memiliki banyak kata khusus. Baik itu kata khususnya bisa penolong, bisa ramah, bisa dermawan, murah senyum, penyabar, dan lain-lain. 8. Penggunaan kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis untuk memberi efek pada kata tersebut sehingga lebih hidup dan lebih menarik.
Majas yang sering muncul dalam teks deskripsi biasanya majas personifikasi, majas metafora, majas asosiasi, dan majas hiperbola. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Contohnya, ombak di pantai anyar berlarian menuju bibir pantai. Ombak itu bukan manusia, tapi diberi sifat seperti manusia, yaitu dia berlarian. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh majas personifikasi. Majas metafora. Majas yang tidak menggunakan kata pembanding atau merupakan majas perbandingan langsung. Biasanya pada majas metafora ini disertakan kata istilah. Contohnya, pasir itu sudah dilalap si jago merah. Jago merah itu kata lain dari api, ya, seperti itu. Majas asosiasi. Majas perbandingan yang menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, laksana, bak, dan lain-lain. Pokoknya kalau majas asosiasi itu dia merupakan majas yang menggunakan kata pembanding. Kata pembandingnya disertakan langsung pada kalimatnya. Contohnya, kelinci itu berlarian seperti anak kecil. Ada kata pembanding di situ, yaitu seperti. Keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, siapapun yang mampir ke pantai ini tak akan rela berkedip walau sekejap karena keindahan pemandangan yang disuguhkan. Nah, tidak mungkin ada manusia yang tidak berkedip meskipun dia berkunjung ke tempat wisata manapun. Pasti dia akan berkedip meskipun dia takjub. Jadi majas ini penggunaan kalimat yang terlalu melebih-lebihkan atau dalam bahasa kalian sekarang biasanya disebut lebay. Begitu. Nah, demikian penjelasan kaidah kebahasan dari Ibu. Terima kasih atas partisipasi kalian.